Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 pengembangan aplikasi mobile TIC, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait proyek akhir pembuatan aplikasi, yakni aplikasi Legal Lapor, aplikasi keadilan digital, jembatan rakyat, dan hukum. Nah, baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, maka kami akan memperkenalkan diri masing-masing yang diwakili oleh saya. Nah, terdapat beberapa anggota kelompok 3. Yang pertama adalah Gantang Satyara Yuda, yang kedua adalah Putra Dela Devaniardiana atau saya sendiri, yang ketiga adalah Febrian Faik Putra, dan ada Muhammad Dion Raditya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang pembuatan aplikasi Legal Lapor sendiri. Nah, tentunya terdapat beberapa kasus, di mana kasus yang pertama terdapat 65.000 advokat pada tahun 2023, sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 275 juta jiwa. Dan tentunya terdapat 12.000 kasus pada tahun 2022, namun hanya 4.000 kasus yang tertangani. Istilahnya kasus kriminal atau kasus pengadilan. Nah, maka hadirlah Legal Lapor. Kesenjangan antara kebutuhan hukum masyarakat dan keterbatasan layanan menjadi tantangan serius dalam sistem keadilan di Indonesia. Nah, dengan jumlah pengacara yang terbatas dan keterbatasan lembaga bantuan hukum, dibutuhkanlah solusi yang inovatif, yakni Legal Lapor hadir sebagai aplikasi digital yang menjembatani masyarakat dengan pengacara secara cepat dan efisien melalui fitur konsultasi, pelaporan kasus, hingga pemantauan riwayat hukum secara daring. Selanjutnya terdapat strategi visual dalam pembuatan aplikasi Legal Lapor. Nah, di sini tentunya terdapat color palette, tipografi, dan juga spacing. Nah, color palette di sini kami mempergunakan 4 macam color palette yang dominan berwarna biru, biru tua, dan biru yang sedikit lebih muda. Nah, selanjutnya terdapat tipografi, tentunya kami mempergunakan font Poppins, dan terdapat sub-subnya seperti headline, subheadline, caption, dan teks. Dan untuk spacingnya juga masih di tahap yang normal seperti pada umumnya, yakni spacing sebesar 56, 48, 32, 16, 12, 8, dan juga 4. Nah, selanjutnya terdapat sitemap atau ringkasan atau alur dari aplikasi Legal Lapor ini. Tentunya pertama-tama di aplikasi Legal Lapor ini terdapat login dan juga register, khususnya akan menerapkan autentikasi. Nah, pada login sendiri terdapat kebutuhan yakni email dan juga kata sandi. Dan kalau di register itu dibutuhkan nama pengguna, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Nah, setelah berhasil melakukan login ataupun register, maka akan diarahkan ke homepage. Nah, di homepage sendiri terdapat beberapa menu atau bagian. Yang pertama adalah dari beranda. Nah, di beranda sendiri terdapat search kategori pengacara, pengacara, dan juga kategori hukum. Selanjutnya, pada forum terdapat fitur search juga, kemudian membuat pertanyaan, dan terdapat postingan-postingan forum. Yang ketiga adalah menu lapor. Di sini terdapat search, kemudian kita dapat memilih pengacara, dan selanjutnya dapat membuat form melaporkan kasus. Nah, terdapat riwayat yang dimana di dalamnya terdapat search, tulis chat, kemudian terdapat room chat di pengacara yang telah dihubungi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah lainnya. Nah, di lainnya ini tentunya terdapat beberapa bagian, yakni pengaturan profil, bahasa, bantuan, dan juga menu untuk keluar akun. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari arsitektur aplikasi yang kami buat. Nah, untuk arsitektur yang kami gunakan di sini mungkin pastinya kami menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi kami, di mana di Android Studio itu kami menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Kemudian kami juga menggunakan Jetpack Compose di sini sebagai framework UI yang kami gunakan. Kemudian kami juga menggunakan tentunya Gradle di sini sebagai untuk mengelola dependensi dari proyek, konfigurasi build, dan juga proses kompilasi. Kemudian ada Firebase. Nah, di sini Firebase kami gunakan sebagai database utama dari aplikasi kami. Jadi nanti Firebase ini bakal nyimpen terkait autentikasi dan juga data-data yang akan kami gunakan dalam aplikasi kami. Kemudian untuk Supabase di sini kami gunakan khusus untuk menyimpan gambar yang akan kami gunakan di aplikasi. Jadi nanti pada Firebase dia akan menyimpan link gambar dari yang ada di Supabase ini. Oke, Oke, next untuk fitur aplikasi yang kami buat di sini ada beberapa. Bisa dilihat untuk fitur yang pertama di sini ada autentikasi pengguna. Jadi nanti pengguna itu bisa daftar akun dengan menginputkan nama, email, password, dan juga konfirmasi password.
Nanti apabila sudah terdaftar akan tersimpan di database dan apabila sudah tersimpan di database maka apabila pengguna login maka bisa masuk ke aplikasinya. Kemudian tentunya di sini juga ada untuk di home-nya. Nah, nanti di home itu dia bakal nampilin daftar pengacaranya. Jadi dia bisa menampilkan pengacara juga berdasarkan spesialisasi hukumnya. Kemudian juga ada fitur untuk forum. Nah, sini kita tuh bisa membuat chat forum dan juga menulis pertanyaan ataupun berdiskusi dalam forum publik. Nah, kemudian juga ada fitur lapor kasus di mana nanti pengguna itu bisa memilih pengacara seperti menentukan pengacara yang ingin dihubungi. Kemudian juga nanti dia akan mengisi formulir gitu dan formulirnya itu nanti akan dikirim ke pengacaranya itu. Ya. Kemudian untuk riwayat mungkin di sini ada riwayat chat. Jadi nanti pengguna bisa melihat percakapan dengan pengacara sebelumnya. Nah, kemudian untuk fitur yang ada lagi yaitu ada terkait profil. Nah, di profil ini nanti pengguna bisa mengedit profilnya seperti mengubah foto profilnya, nama, tanggal, tanggal lahir, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian juga bisa fitur logout dari aplikasinya. Ya, mungkin untuk implementasi atau screenshot dari aplikasi kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian implementasi dari aplikasi yang telah kami buat. Di bagian implementasi ini, saya akan menjelaskan beberapa komponen Android yang kita implementasikan di aplikasi Legal Lapor. Ya, itu mulai dari proses autentikasi, penggunaan recycle view, pengelolaan database, hingga proses upload dan download gambar. Baik, yang pertama mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai authentication. Eh, di sini kami gunakan Firebase Authentication karena eh, Firebase Authentication mendukung banyak jenis login, mudah diintegrasikan terutama secara standar industri. Di aplikasi Legal Lapor ini, kami mengimplementasikan login menggunakan email dan password. Pengguna bisa membuat akun baru atau masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar. Setiap kali pengguna mengisi form login, aplikasi melakukan validasi awal di sisi klien lalu memberikan request ke Firebase out. Jika data ini masukkan valid, Firebase akan mengembalikan token autentikasi yang ini kemudian akan disimpan secara lokal dengan aman. Dan dengan token ini, pengguna dapat mengakses fitur-fitur aplikasi yang memerlukan autentikasi. Yang kedua, di sini adalah Recycle View. Recycle View kami gunakan untuk menampilkan berbagai list data secara dinamis di aplikasi. Contohnya, di halaman home terdapat list pengacara yang direkomendasikan. Di halaman pencarian, pengguna bisa mencari pengacara berdasarkan kata kunci tertentu dan data pengacara yang ditampilkan di Recycle View ini bersumber langsung dari database Firestore yang kami menggunakan Firestore SDK untuk membaca data secara real time. Berikutnya untuk bagian database, di sini kami menggunakan Cloud Firestore. Alasan kami memilih Firestore adalah karena Firestore mendukung struktur data yang fleksibel, mendukung real-time update, sehingga perubahan data di database bisa langsung terupdate di aplikasi. Ya, selanjutnya memiliki fitur security rules yang dapat kami atur sesuai kebutuhan. Struktur utama yang kami gunakan di dalam struktur data utama yang kami gunakan di Firestore adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah koleksi pengacara. Eh, ini menyimpan informasi pengacara seperti nama lengkap, spesialisasi hukum, rating, alamat, nomor kontak, link, foto profil yang disimpan sebagai URL, koleksi users yang menyimpan informasi dasar pengguna. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai upload dan download gambar. Untuk pengelolaan gambar, kami memutuskan untuk tidak menyimpan gambar secara langsung di Firestore karena Firestore tidak cocok untuk penyimpanan file binary yang berukuran besar. Sebagai gantinya, kami menggunakan layanan Spobase Storage sebagai storage pihak ketiga. Untuk alur upload gambar, yang pertama adalah saat pengguna atau admin menggugah gambar foto pengacara, aplikasi akan terlebih dahulu melakukan proses image compression untuk memperkecil ukuran file. Kemudian, aplikasi akan mengupload gambar tersebut ke Supabase Storage menggunakan API yang sudah kami integrasikan. Setelah berhasil diupload, Supabase mengembalikan URL dari gambar tersebut. URL gambar ini kemudian akan disimpan di field foto underscore URL di koleksi foto pengacara pada Firestore. Oke, mungkin itu saja untuk bagian implementasi yang ada di aplikasi kami.
Selanjutnya kami akan memberikan video demonstrasi dari aplikasi kami. Oke, ketika aplikasi dibuka, yang pertama muncul adalah halaman onboarding. Sini saya lanjutkan. Lalu ada opsi untuk kotak foto masuk. Di sini kita juga bisa daftar akun yang menggunakan Firebase Authentication. Ada konfirmasi bahwa harus menggunakan satu huruf kapital dan satu angka pada password. Oke, daftar, lalu ada kita bisa masuk. Oke, ini adalah halaman home dari aplikasi Legalapport. Di sini bisa melihat list dari pengacara yang ada. Bisa di-sort berdasarkan kemampuan dari pengacara tersebut. Setelah itu, di sini ada forum juga. Kita bisa bertanya tentang kasus kita. Di sini akan dipost dan akan bisa dilihat oleh semua user yang telah ada. Kita bisa like postingan dari orang. Lalu selanjutnya ada fitur lapor. Di sini kita bisa memilih pengacara siapa yang akan kita pilih untuk melaporkan. Ini judul. Ini diisi formnya. Bisa konfirmasi, centang, lalu kirim. Nah, setelah kirim akan langsung di redirect ke chat dengan pengacaranya. Di sini kita bisa chat. Lalu chat itu akan disimpan di riwayat. Selanjutnya yang terakhir ada fitur di sini menggunakan recycler view dan di sini juga menggunakan recycler view. Lalu yang terakhir ada fitur upload gambar yang ada di profile dari pengguna. Di profile, upload gambar telah terupload. Di sini arsitektur yang saya gunakan untuk upload gambar adalah saya menyimpan URL dari paket Supabase di Firebase. Jadi gambar saya
saya taruh di bucket Supabase dan URL-nya saya taruh di uh, Firestore dari Firebase untuk mengambil data dari bucket Supabase-nya tersebut. Bisa milih tanggal lahir, simpan perubahan akan disimpan, akan terdapat foto yang telah diupload di bucket Supabase. Mungkin cukup sekian demo dari kelompok kami. Oke, jadi untuk penjelasan source code-nya, di sini di main activity saya menggunakan install splash screen untuk library untuk menampilkan splash screen, yaitu gambar dari logo aplikasi kita. Lalu yang selanjutnya ada untuk navigasi dari page-page aplikasi saya menggunakan nav controller di app navigation, di mana di app navigation ini saya mendefinisikan rute-rute dari page aplikasi saya dengan start destinasinya dari onboarding. Di sini menggunakan uh, Compose navigation dari JP Compose. Ini saya mendefinisikan route dari aplikasi saya di Navroads seperti onboarding, Navroads onboarding, dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada uh, route yang harus ngepas data dari page sebelumnya, dan seperti route ini, route dari chatnya ini menggunakan data chat dan mencari chat ID, lalu logger ID dan logger name-nya. Lalu yang selanjutnya ada di home activity. Home activity ini adalah karena saya menggunakan JPEG Compose, jadi untuk UI-nya menggunakan scaffold, dan yang set top bar di custom top bar yang saya taruh di package komponennya. Selanjutnya bottom up bar, menggunakan bottom nav bar yang menggunakan item-item yang sudah diatur di nav controllernya. Lalu menggunakan floating action button di home activity-nya untuk menempatkan button di tengah-tengah dari button navigation bar-nya. Untuk layar main layarnya box, dan di main layarnya ini karena aplikasi kita menggunakan uh, custom navigation, jadi uh, ini akan berdasarkan mana tombol dari button navigation bar kita yang dipencet. Seperti jika yang dipencet adalah beranda screen, maka akan menampilkan beranda screen. Lalu kalau riwayat screen akan menampilkan riwayat screen tanpa berganti, eh, tanpa harus mempause home activity-nya itu tersebut. Nah, di sini ada UI dari bottom of bar-nya, di mana di sini akan menyimpan selected agar bisa menyimpan navigasi dari home activity ini. Lalu yang selanjutnya ada view model dari di sini di main screen kita, saya menggunakan view model, yaitu user view model yang di dalamnya di ini ada user view model. Di sini akan memfetch data dari user. Nah, mana di sini user itu datanya didapatkan dari Firebase Authentication, yaitu current user yang dari login login sebelumnya. Eh, Kenapa bisa nge-fetch data dari login ini? Karena sebelumnya user melakukan login, di mana untuk authentication-nya ada di package dan di login register page, di mana logic login juga ada di sini dengan sign in button untuk buttonnya. Lalu untuk logiknya, nah sebelum user melakukan menekan tombol login atau register, inputan dari user itu akan divalidasi dulu menggunakan logiknya seperti apakah password blank, apakah email blank, maka akan mengirimkan pesan ke usernya menggunakan toast.
Lalu untuk fungsi autentikasi dari Firebase-nya di sini menggunakan eh, Firebase out, yaitu dengan metode sign in with email and password yang eh, mepas data email dan data password. Jika fungsinya berhasil, maka akan set onComplete sangat true. Lalu untuk sign up di sini akan mengambil data-data yang dimasukkan dari usernya, eh, me- lalu akan mengambil Firebase Firestore dan akan memanggil fungsi out create user with email and password dan mengirimkan data email dan password. Lalu di sini juga data yang di data yang dimasukkan dari pengguna juga akan dikirim ke Firestore database untuk menyimpan seperti nama, UID, email, dan phone numbernya. Selanjutnya di splash screen. Splash screen ini menggunakan maksudnya di onboarding ini menggunakan library yaitu experiment dan di onboarding ini di set background, title, dan description seperti yang bisa dilihat. Untuk selanjutnya pada home, selanjutnya di riwayat, maksud saya di forum. Di sini forum activity untuk UI-nya menggunakan kolom, box, dan lazy column. Di sini menggunakan lazy column untuk eh, menggantikan recycler view karena di sini saya menggunakan library UI yaitu Jetpack Compose. Di mana di Jetpack Compose ini recycler view digantikan menjadi lazy column dan atau lazy row. Lalu di forum activity ini di mana kita bisa membuat post. Ini saya juga ada komponen create post section yang menggunakan user model untuk menerima data usernya untuk nge-post. Ada post item juga yang menggunakan post model dan user model, juga view model, post view model, di mana post view model ini akan menghandle logic dari postingannya. Di post view model ini juga adalah handling dari data-data dari postnya seperti di sini fetch post. Fungsi fetch post ini mengambil collection dari post dan menatanya berdasarkan timestamp. Di sini untuk mengambil data-data post yang ada di Firestore database. Lalu ada fungsi add post, di sini akan eh, menambahkan post ke database dengan post ID yang dibuat oleh user. Ini adalah fungsi toggle like, di mana di sini fungsi ini memungkinkan user untuk melike salah satu post, di mana data yang akan disimpan adalah post ID, user ID, dan like-nya. Jadi eh, di fungsi ini akan mengambil likes yang ada dulu, akan mengirimkan like yang digunakan yang di-trigger oleh pengguna. Lalu selanjutnya untuk laporan, sebenarnya sebelum laporan ada layer select page, di mana di sini saya juga menggunakan lazy column untuk recycler view dari eh, data-data lawyer yang akan dipilih oleh user. Sini adalah saya menggunakan card untuk menata data-data dari lawyer yang akan dipilih. Lalu ada report case screen-nya. Di sini ada eh, page untuk menampilkan form untuk user mengirimkan data yang akan digunakan untuk dilaporkan. Lalu ketika user mensubmit datanya, dia akan menggunakan function handle submit, di mana function ini akan membuat chat ID yang akan digunakan yang menyambungkan ID current user ini dan ID lawyernya. Lalu dia akan menggenerate chat dan langsung meredirect ke page chat bersama lawyer tersebut. UI-nya di sini saya menggunakan top bar,
kolom untuk menghandle eh, seluruh form yang data-datanya, menggunakan form text field untuk input fieldnya, dan menggunakan komponen seperti section title dan form text field untuk mengenai UI masing-masing dari form text fieldnya. Lalu di selanjutnya ada untuk activity riwayat, di mana riwayat screen ini akan menampilkan history chat kepada lawyer-lawyer yang telah ada. Ini jadi user bisa melihat dan mengakses chat kepada lawyer-lawyer yang telah di-chatnya di screen ini. Yang selanjutnya ada riwayat chat screen, di mana di chat screen ini adalah di mana user bisa melakukan chatting dengan lawyer yang ada. Sini dia menggunakan lawyer model dan chat ID, menggunakan view model dari riwayat chat view model untuk melakukan menghandle logiknya. Lalu ada lainnya activity. Di sini adalah UI untuk user profile-nya, dan adalah di sini ada fitur untuk upload gambar ke Supabase. Jadi di sini saya menggunakan Firestore untuk mengambil dan menyimpan data-data dari profile user seperti nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan URL public public bucket dari Supabase, yang dimana Supabase itu saya gunakan untuk menyimpan foto dari usernya. Nah, di sini saya mempunyai function load user profile untuk melakukan load pada user profile-nya, di mana akan mendapatkan collection user dari Firestore-nya, lalu save user profile juga akan mengupdate collection dari Firestore. Lalu untuk lalu ada di sini ada launch effect. Ini adalah function yang akan dijalankan ketika page ini dibuka. Jadi dia akan memfetch user ID-nya, lalu akan menampilkan data-data yang didapatkan dari Firestore-nya ke UI-nya. Lalu ada function upload image, di mana di sini akan menggunakan Supabase storage, di mana Supabase bucket saya bernama user image, dan di sini akan menggunakan function bucket upload dengan path-nya filename.png, di mana eh, foto yang diupload pengguna akan diubah menjadi URL. Lalu URL-nya itu akan di akan disimpan pada Firestore. Sini file name-nya akan dikonvert menjadi user ID dan sistem current times. Lalu di sini image URL ini akan disimpan pada Firebase Firestore. Selanjutnya di sini untuk meload image-nya saya menggunakan async image, asynchronous image, agar eh, image bisa di-fetch dulu sebelum ditampilkan kepada user. Selanjutnya untuk UI-nya, profile info item. Selanjutnya untuk eh, modelsnya, di sini saya menggunakan model untuk memodelkan data yang kita gunakan. Seperti di chat model ada chat ID, user ID, last message text, last message timestamp, lawyer ID, dan qualification. Di chat preview model ada chat dan lawyer. Di sini eh, kelas model ini menggabungkan dua model, yaitu chat dan lawyer. Di sini ada lawyer model, message model untuk message yang di send usernya, post model untuk adalah data dari postingannya, report case itu menghandle data dari report case-nya, user model menghandle data dari user. Di sini ada service, ada lawyer repository. Di sini fungsi ini digunakan untuk mendapatkan data lawyer yang digunakan di home screen. Di home screen ini data dari lawyer juga ditampilkan menggunakan
Tepatnya di beranda, data dari lawyer akan ditampilkan menggunakan lazy row yang juga berupa recycler view. Jadi di sini beranda akan memanggil beranda view model untuk mengambil data-data dari lawyers-nya, di mana di beranda view model ini ada logic untuk nge-fetch lawyer. Jadi setiap kali page beranda dibuka, dia akan mengambil data dari Firestore-nya dan method repository get lawyers. Lalu ada service yang selanjutnya, ini itu beranda view model, checklist view model. Di sini package view model ini akan menghandle logic dari aplikasinya agar bisa ditampilkan pada profile. Ini selebihnya sama, ada function fetch chat review, di mana akan mengambil chat berdasarkan user ID yang ada di Firebase out. Dia akan ngecek user ID-nya. Lalu setelah cek apakah ada user ID, dia akan mengambil collection chats yang ada di Firestore. Ini akan mengambil data list chat dari user yang ada di riwayat screen. Lalu yang selanjutnya ada lawyer select view model di sini. Ini digunakan untuk mengambil data lawyer dari Firestore. Maksudnya ada post view di sini, post view untuk menghandle postingan yang dibuat oleh user, di mana dia akan menyimpan postingannya itu ke Firebase Firestore dengan collection post. Dan fetch post digunakan untuk mengambil data post. Ada to like digunakan untuk uh, mengambil data like-nya. Lalu ada report base view model di sini. Dia akan mengambil data-data dari report screen-nya, di mana kita ya data-data seperti nama pelapor, nama terlapor, dia akan disimpan di sini. Lalu kita bisa submit report-nya, di mana submit report akan menggunakan function get or create chat ID di sini. Setelah report disubmit, maka akan memanggil function get or create chat ID, yaitu dia akan membuat chat ID baru dan meredirect ke chat dengan lawyernya tersebut. Lalu di sini juga ada set initial message. Jadi kalau user baru pertama kali menchat dengan lawyernya ini, dia akan otomatis mengirimkan message, halo, saya baru saja melaporkan kasus kepada Anda. Lalu di sini Firestore juga uh, mengupdate last message text-nya dan last message timestamp-nya. Lalu ada riwayat chat view model. Di sini riwayat chat view model ini digunakan untuk menghandle data-data dari chat-chat yang ada, seperti listen for message. Di sini akan memfetch live update dari chat-chatnya yang di chat dari user maupun dari lawyer. Lalu ada send message. Fungsi ini berfungsi untuk mengirimkan message kepada lawyernya, di mana message ini berdasarkan sender ID, lalu yang menerima menggunakan receiver ID. Lalu sini yang terakhir di sini ada function utils tambahan, yaitu adalah function format date. Di sini function ini digunakan pada user profile di sini untuk memformat tanggal dari user. Mungkin cukup sekian penjelasan dari source code aplikasi kita. Yang selanjutnya di sini database yang saya gunakan adalah Firestore database. Nah, pertama ini adalah di authentication, misalnya di sini menyimpan data-data dari pengguna yang berhasil register, atau lalu di Firestore database data tersebut dan data lain juga disimpan, seperti ada data user di sini. Simpan data user seperti email, gender, nama, phone number, dan profile image URL, di mana profile image URL ini adalah URL dari public storage dari Supabase, di mana di sini adalah
eh, bucket storage saya di sini ada lawyer image dan user image. Ini digunakan untuk menyimpan foto-foto seperti foto-foto lawyernya, lalu ada juga foto-foto dari usernya. Lalu yang selanjutnya ada collection lagi, bernama collection post. Ini untuk menyimpan data-data dari postingan, menyimpan author ID, author image URL. Di sini juga menggunakan bucket bucket public URL bucket database, menyimpan konten, juga nama authornya. Dan juga di sini menyimpan user-user yang like postingan tersebut. Pasti postingan ini di like oleh user 1, user 2, user 3. Lalu ada collection lawyers untuk menyimpan data-data dari lawyers, nama, image URL, sama seperti user. Di sini image URL juga mengambil data dari Supabase public bucket URL. Ini juga ada chat, collection chat. Di sini menyimpan data-data seperti chat ID, last message stats menampil untuk di preview di chat listnya. Ada timestampnya juga untuk di preview di chat listnya. Ada ID. Lalu di dalam collection chat ini juga terdapat collection message yang dihubungkan menggunakan chat ID dan user ID-nya, di mana di sini user ID 1 melakukan chat dengan user ID ini melakukan chat dengan lawyer ID 1. Dan di collection message ini ada dokumen-dokumen yang berisi konten dari message tersebut, message ID, message ID, lalu receiver ID-nya, dan sender ID, juga timestamp-nya. Alasan saya menggunakan Supabase untuk menyimpan data gambar adalah dikarenakan storage Supabase dapat langsung menyimpan gambar, sementara di Cloud Firestore itu tidak bisa langsung menyimpan gambar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari source code dan database yang saya gunakan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.